Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemberhentian pegawai. Dengan studi kasus pemberhentian pegawai negeri sipil di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Resti Aulia selaku moderator sekaligus presentator pertama dan bersama rekan-rekan saya yang akan menjadi sebagai presentator selanjutnya, yaitu yang pertama ada Suljan Rikiawan, kemudian presentator ketiga adalah Akramil Hakimi, selanjutnya ada Deborah, dan presentator terakhir adalah Ayu Zahra. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Jadi teman-teman, pegawai negeri sipil adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam satu jabatan serta digaji menurut peraturan perundang-undangan tersebut. Kemudian pegawai negeri sipil ini sangatlah diperlukan sebagai aparatur negara yang bermartabat baik, berwibawa, bersih, dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya dalam menyelenggarakan tugas baik pusat maupun daerah. Kemudian teman-teman, pegawai negeri sipil ini wajib untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sehingga dapat menjadi contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. Pemberian tugas kedinasan tersebut merupakan kepercayaan yang diberikan oleh atasan dengan harapan tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan sangat-sangat baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian pemberhentian. Nah, pemberhentian adalah proses pengakhiran hubungan kerja antara lembaga atau perusahaan dengan karyawan karena alasan tertentu, seperti pelanggaran disiplin, kinerja yang tidak memenuhi standar, atau restrukturisasi organisasi. Nah, ini biasanya bersifat sukarela maupun tidak sukarela, tergantung pada situasi dan penyebab yang mendasarinya. Yang kedua, ada dalam manajemen pegawai negeri sipil ataupun PNS, pemberhentian diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang memperhatikan hak dan kewajiban pegawai. Nah, berbeda dengan pegawai swasta, PNS memiliki hak-hak administratif dan kepegawaian yang dilindungi oleh negara, termasuk prosedur yang ketat dalam proses pemberhentiannya. Nah, yang ketiga, pemberhentian tidak hormat. Nah, pemberhentian tidak hormat terjadi ketika seorang PNS diberhentikan karena pelanggaran berat seperti korupsi, tindakan kriminal, atau kejahatan lainnya. Nah, konsekuensi dari pemberhentian tidak hormat ialah sangat serius, termasuk hilangnya hak untuk menerima pensiun atau tunjangan lainnya dari negara. Nah, yang keempat, pemberhentian dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari keinginan pegawai sendiri seperti mengundurkan diri, keputusan organisasi, misalnya karena efisiensi atau pelanggaran lainnya. Nah, ini berakhirnya kontrak kerja, mencapai usia pensiun maupun sebab-sebab lainnya yang sesuai ketentuan hukum atau kebijakan kepegawaian. Nah, yang kelima ataupun yang terakhir, perbedaan antara pemberhentian dan pensiun. Nah, terletak pada aspek-aspek hak pasca kerja, khususnya dalam kompensasi atau ganti rugi. Pensiun adalah bentuk pemberhentian yang bersifat alami karena usia atau masa kerja dan biasanya disertai dengan hak atas pensiun dan tunjangan. Sebaliknya, pemberhentian terutama tidak hormat bisa tidak serta hak tersebut, tergantung pada alasan atas pemberhentian. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemberhentian PNS secara terhormat. Jadi, pemberhentian PNS secara terhormat itu ada 5 poin. Yang pertama, adanya penyederhanaan organisasi. Yang kedua, meninggal dunia. Yang ketiga, atas permintaan sendiri. Yang keempat, mencapai batas usia pensiun atau BUP. Yang terakhir yaitu tidak cakap jasmani atau rohani. Baik, di sini yang pertama adanya penyederhanaan organisasi, yaitu
PNS dapat diberhentikan secara terhormat apabila terjadi perubahan atau penyederhanaan organisasi yang menyebabkan jabatan atau informasinya tidak diperlukan lagi. Hak yang diterima, hak kepegawaian, termasuk pensiunan jika memenuhi syarat. Kemudian yang kedua yaitu meninggal dunia. PNS yang meninggal dunia di dalam masa tugas diberhentikan secara terhormat. Hak yang diterima PNS tersebut, keluarga berhak atas pensiunan janda maupun duda, kemudian anak sesuai ketentuan. Kemudian yang ketiga ada atas permintaan sendiri, di mana PNS mengajukan pengunduran diri secara sukarela dan disetujui oleh pejabat yang berwenang. Syarat tidak sedang dalam proses hukum atau disiplin, kemudian dan tidak sedang tugas belajar. Kemudian yang keempat yaitu mencapai batas usia pensiun atau BUP, di mana PNS diberhentikan secara terhormat setelah mencapai usia pensiun sesuai jabatannya. Dengan contohnya 58 tahun, 60 tahun, dan 65 tahun. Kemudian yang terakhir yaitu tidak cakap jasmani atau rohani. PNS yang berdasarkan pemeriksaan dokter dinyatakan tidak mampu melaksanakan tugas karena kondisi jasmani rohani. Hak yang diterima yaitu hak kepegawaian termasuk pensiun jika memenuhi syarat. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pemberhentian PNS secara tidak hormat. Nah, jadi pemberhentian PNS secara tidak hormat itu tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Nah, pemberhentian secara tidak hormat itu mengakibatkan hilangnya hak pensiun daripada yang bersangkutan. Berdasarkan pasal 87 ayat 4 Undang-Undang ASN menyatakan bahwa PNS diberhentikan secara tidak hormat itu dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama itu melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua itu dihukum penjara karena tindak pidana kejahatan. Yang ketiga itu menjadi anggota atau pengurus partai politik. Dan yang terakhir dihukum dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dengan pidana yang dilakukan dengan berencana. Nah, pemberhentian PNS secara tidak hormat juga dapat dikarenakan karena meninggalkan tugasnya secara tidak sah selama 6 bulan terus-menerus dan melanggar sumpah ataupun janji daripada peraturan disiplin PNS. Nah, ada beberapa tahapan atau tata cara pemberhentian tidak hormat PNS. Yang pertama itu dikeluarkannya surat pemberitahuan bagaimana tentang rencana pemberhentian tidak hormat dengan alasan yang mendasarinya. Yang kedua, dilakukannya pemeriksaan awal. Yang ketiga, dilakukannya sidang disiplin. Nah, di sini ASN dapat menyampaikan pembelaan atau bukti-bukti yang dimilikinya. Yang keempat, adanya keputusan pemberhentian. Nah, pemerintah yang berwenang akan memutuskan apakah ASN yang bersangkutan layak diberhentikan secara tidak hormat ataupun tidak. Yang kelima itu dikeluarkannya surat keputusan pemberhentian. Setelah keputusan pemberhentian tidak hormat diambil, maka keluarlah surat keputusan pemberhentian. Surat ini harus berisi alasan diberhentikan dan tanggal pemberhentian PNS. Yang keenam itu ada pengajuan banding. Nah, pengajuan banding ini dilakukan harus dalam jangka waktu 14 hari setelah surat keputusan pemberhentian diterima. Yang ketujuh, adanya pelaksanaan pemberhentian. Setelah proses banding selesai dilakukan dan keputusan tetap menghendaki pemberhentian tidak hormat, maka instansi pemerintah yang berwenang dapat melaksanakan pemberhentian tersebut. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan detail kasus pemberhentian pegawai negeri sipil di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat. Nah, jadi, pemerintah Kabupaten Aceh Barat memberhentikan salah satu PNS yang bekerja di Dinas Perikanan Aceh Barat karena diketahui PNS tersebut tidak masuk kerja melebihi dari ketentuan jumlah hari yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang bersangkutan tidak masuk kerja terhitung sejak tahun 2017 hingga 2019, yang artinya 2 tahun secara berturut-turut tidak masuk kerja.
sehingga mengabaikan tugas daripada pegawai negeri sipil yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satu tugas dan tanggung jawab pegawai negeri sipil adalah menjunjung tinggi nilai kedisiplinan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun faktanya, hal tersebut tidak dilakukan oleh oknum PNS Aceh Barat tersebut. Selain tidak melaksanakan tugas dan tidak masuk dinas, ia juga tidak memberikan kabar sama sekali kepada atasannya. Nah, jadi berikut akan saya paparkan mengenai detail kasus tentang PNS tersebut atau oknum PNS tersebut. Nah, jadi data berikut kami dapatkan langsung dari pihak Dinas Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat. Oknum tersebut berinisial C dan memiliki jabatan sebagai pelaksana yang bertugas di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat. Nah, jadi apa sebenarnya pelanggaran yang dilakukan oleh inisial C tersebut? Nah, jadi diketahui pelanggaran yang dilakukan oleh oknum inisial C ini adalah pelanggaran kedisiplinan. Sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, pelanggaran kedisiplinan pegawai yang dilakukan oleh oknum inisial C adalah dengan tidak hadirnya dia sebagai PNS selama 2 tahun berturut-turut dan tanpa keterangan apapun. Setelah 2 tahun beliau tidak hadir, yaitu dari tahun 2017 hingga tahun 2019, barulah kemudian keluar perintah pemberhentian, sedangkan gaji beliau masuk hingga tahun 2019. Padahal kalau kita kembali ke aturan yang berlaku, 46 hari saja PNS tersebut tidak hadir dan tanpa keterangan, maka akan langsung diberhentikan. Nah, kemudian berdasarkan wawancara kami dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan, ada beberapa upaya yang dilakukan sebelum proses pemberhentian ini dilakukan. Yaitu yang pertama adalah pemberian teguran secara resmi, yaitu dengan surat tertulis. Kemudian dilakukan juga pendekatan dengan oknum yang bersangkutan, pendekatan secara personal. Nah, jadi berdasarkan analisa kami, telah terdapat beberapa tahap sebelumnya sebelum dilakukan pemberhentian, yaitu terdapat teguran secara lisan dan teguran secara tertulis, yang mana itu lebih formal dari sebelumnya. Namun, karena tidak ada tanggapan, barulah kemudian dilakukan pemberhentian. Ya, pada tahun 2019 dilakukan pemberhentian. Karena pemberhentian adalah keputusan akhir yang harus dilakukan apabila oknum tersebut melakukan pelanggaran. Dalam hal ini adalah pelanggaran atas kedisiplinan pegawai yang sebagaimana tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Nah, jadi pemberhentian ini dilakukan saat semua upaya yaitu hukuman dan sanksi sudah dilakukan, akan tetapi tidak ada timbal balik untuk berhenti melakukan pelanggaran, sehingga harus diberhentikan karena sudah tidak layak menjadi PNS. Nah, jadi dari kasus ini kami selaku kelompok 4 memberikan beberapa saran khususnya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dapat memperbaiki hal ini ke depannya. Yang pertama yaitu prosedur penanganan disiplin yang lebih ketat dan tepat waktu. Yang kedua yaitu peningkatan pengawasan dan pemantauan oleh pihak eksternal maupun internal. Yang ketiga, perbaikan sistem komunikasi antar lembaga. Yang keempat, hendaknya instansi terkait melakukan sosialisasi intensif mengenai disiplin pegawai. Yang kelima, perlu dilakukannya evaluasi dan penyempurnaan. Dan yang terakhir adalah penegakan konsekuensi yang tegas. Nah, jadi dengan solusi-solusi yang kami tawarkan, diharapkan kasus seperti oknum inisial C ini tidak terjadi lagi ke depannya, apalagi di sebuah kantor dinas yang dilakukan oleh seorang PNS. Sekian presentasi dari Baik teman-teman, adapun kesimpulan yang dapat kami tarik adalah dari kasus pemberhentian Khairuddin, seorang PNS di Kabupaten Aceh Barat, dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan adalah kewajiban penting yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pegawai negeri. Ketidakhadiran yang berlangsung selama 2 tahun tanpa keterangan menunjukkan pelanggaran terhadap kewajiban seorang PNS. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri merupakan langkah terakhir setelah beberapa upaya peringatan seperti teguran lisan dan tertulis dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Proses pemberhentian PNS memerlukan langkah yang cepat dan sistematis agar tidak ada penundaan yang berakibat memperpanjang masa ketidakhadiran dan merugikan instansi.
Oleh karena itu, dalam kasus ini terdapat keterlambatan perlimpahan dari kantor asal ke pihak yang berwenang, yang membuat proses pemberhentian memakan waktu lama. Untuk itu diperlukan sistem pelaporan yang lebih efisien dan kerjasama antar instansi yang lebih baik agar setiap pelanggaran disiplin dapat segera ditangani dengan selesai. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang kurang dimengerti terhadap materi yang kami paparkan, boleh ditanyakan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.